Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Pada video kali ini kita akan bahas tes wawasan kebangsaan yang mana saya telah mengumpulkan 10 soal dari FR-FR yang ada ya. Saya dapati dari teman-teman saya dan juga dari beberapa grup di Telegram ya. Kurang lebih 10 soal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, khususnya untuk teman-teman dalam jawab tes seleksi kemampuan dasar CPNS 2021. Oke, kita langsung saja ya ke soal pertama. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Untuk memperbaiki kalimat tersebut diharuskan A. Meletakkan koma setelah kata itu. B. Mengganti kata memasang dengan pemasangan. C. Huruf besar pada kata gedung. D. Mengganti kata pengecatan menjadi mengecat. E. Mengganti kata pembagian menjadi membagi. Silakan teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Baik, kita bahas ya. Jawabannya itu adalah B. Mengganti kata memasang dengan pemasangan. Coba teman-teman analisa. Di sini pada soal salahnya itu ada ketidakparalelan ya. Nah, yang mana tidak paralelnya? Yaitu pada kata pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian, dan pengaturan. Di sini letak errornya. Nah, harusnya memasang di sini lebih tepat pemasangan. Kenapa? Coba kita lihat kata sebelumnya dan setelahnya ya. Ada kata pengecatan. Oke, imbuhan peng ya. Lalu ada pengujian. Nah, pengujian pe juga. Lalu setelah dan ada kata pengaturan. Pe juga ya. Nah, berarti memasang ini salah karena ini imbuhannya me, teman-teman. Tidak paralel dia. Salah satu ciri kalimat itu efektif, dia harus paralel ya, yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Berarti memasang kita ganti dengan pemasangan. Nah, ini dia. Nah, kalau sudah seperti ini, dia baru benar, teman-teman. Oke? Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. B. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. C. Kepada Bapak Lurah kami persilahkan. D. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh teman. E. Para pekerja-pekerja pergi pabrik di pagi hari. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, jawabannya adalah C. Kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Nah, ini teman-teman kalau sudah tonton video kami sebelumnya pasti bisa ya untuk nomor 2 ini. Karena telah kita bahas di sana jawaban yang C ini ya. Coba kita analisa jawaban yang A. Salahnya di mana? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini kalimatnya tidak efektif. Kenapa? Karena bermakna ambigu, teman-teman. Bermakna ganda. Dua dia. Coba kita lihat. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal. Nah, yang terkenal ini apakah mahasiswanya atau perguruan tingginya? Nah, ya kan? Bisa kedua-duanya ya. Apakah itu mahasiswa atau perguruan tinggi? Ya, berarti dia ambigu ya. Oke, yang B. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, ini juga ambigu, teman-teman. Yang sering mondar-mandir itu jenazah wanita ini atau wanita ini sebelum meninggal. Ya kan? Nah, jadi ini tidak efektif teman-teman ya untuk soal nomor 2, untuk jawaban nomor 2 ini B maksudnya. Oke, yang delta ini, yang D. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh teman. Nah, errornya di mana ini? Errornya itu ada dua subjek teman-teman.
penyusunan laporan, ini subjek. Saya, ini subjek juga. Nah, predikatnya mana? Ini predikat ya. Oke, dalam kaidah bahasa Indonesia, ini salah. Karena dalam satu kalimat itu hanya ada satu subjek dan satu predikat. Namun, jika kita ingin menambahkan subjek lagi, harus ada kata hubung ya. Nah, ini salah berarti. Kalau kita mau benarkan, kita bisa tambahkan kata depan sebelum kata benda penyusunan laporan ini. Nah, berarti kita bisa buat kata depannya misalnya dalam ya. Oke, saya buat di sini ya. Dalam. Nah, P-nya berarti huruf kecil. Dalam penyusunan laporan itu, koma, saya dibantu oleh teman. Nah, ini baru benar ya, teman-teman. Kenapa? Dalam penyusunan laporan itu dia bukan lagi menjadi subjek. Nah, dia menjadi objek pada kata depan. Ini kita telah bahas juga pada video sebelumnya, teman-teman. Oke, paham ya? Untuk soal jawaban yang D itu salah karena subjeknya double. Lanjut yang E. Para pekerja-pekerja pergi pabrik di pagi hari. Nah, ini harusnya pergi ke pabrik. Dan juga para pekerja-pekerja ini juga mubazir ya, terlalu banyak pengulangannya nih. Sudah para, malah pekerja-pekerja juga jadi satu saja ya. Para pekerja atau pekerja-pekerja. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah Pancasila tidak secara eksplisit terdapat di dalam pembukaan maupun di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sila-sila Pancasila sebagai dasar negara terdapat di dalam pembukaan khususnya pada alinea A1, B2, C3, D4, E1, dan 4. Nah, ini gampang ya teman-teman. Jawabannya adalah E, alinea keempat ya. Jadi di alinea keempat kita dapati sila-sila pada Pancasila ya. Walaupun kata-kata Pancasilanya ini tidak ada pada alinea keempat. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN diajukan oleh pemerintah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Dewan Perwakilan Daerah, D. Mahkamah Konstitusi, E. Mahkamah Agung. Oke teman-teman, ini tentang undang-undang nih. Jawabannya adalah C. Dewan Perwakilan Daerah, teman-teman ya. Ini ada di pasal 23 ayat 2 kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa cek kembali ya. Jadi tentang RUU APBN itu diajukan oleh Presiden, dibahasnya oleh bersama dengan DPR, dan pertimbangan juga oleh DPD. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Berikut merupakan wewenang Mahkamah Agung kecuali A. Mengadili tingkat kasasi, B. Mengajukan anggota hakim konstitusi, C. Memberikan pertimbangan amnesti, D. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, E. Memberikan pertimbangan gerasi. Oke teman-teman, ini juga harus sudah bisa teman-teman ya. Jawabannya adalah
C. Memberikan pertimbangan amnesti. Nah, untuk amnesti itu sendiri yang memberikan pertimbangannya adalah DPR. Oke, apa saja teman-teman selain amnesti? Ada amnesti dan abolisi ya. Ingat saja AAD itu berarti amnesti, abolisi, pertimbangannya DPR. Kalau grasi dan rehabilitasi itu pertimbangannya adalah MA ya. Nah, seperti itu teman-teman. Juga soal-soal tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu sering keluar ya teman-teman. Coba dibuka-buka lagi undang-undang dasarnya dan dipahamkan. Sering-sering juga mengerjakan latihan ya supaya ingat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. Pada tahun 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, dengan ditetapkannya Konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah A. Presidensil, B. Parlementer, C. Demokrasi terpimpin, D. Republik, E. Serikat atau federasi. Oke, jawabannya adalah B. Parlementer. Nah, ini teman-teman jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai memilih serikat atau federasi karena yang ditanyakan adalah sistem pemerintahan. Jika yang ditanyakan adalah bentuk negara, nah bentuk negara barulah kita pilih federasi. Oke. Baik, ini sudah paham ya tentang Republik Indonesia Serikat. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Adanya konferensi meja bundar atau KMB antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara sepenuhnya tanpa syarat. Di bawah ini, memimpin delegasi dari Indonesia pada saat konferensi tersebut adalah A. Sultan Hamid II, B. Muhammad Hatta, C. Agus Salim, D. Abikusno Cokrosojoyo, E. Insinyur Soekarno. Baik teman-teman, jawabannya adalah B. Muhammad Hatta ya. Nah, seputar konferensi meja bundar ini kelas Dabai telah mengupload videonya ya teman-teman, silakan ditonton karena di sana kami telah membuat beberapa soal dan juga pembahasan materinya juga ya. Oke, untuk soal ini Sultan Hamid II ini dia memimpin BFO teman-teman. Nah, pada konferensi meja bundar kan ada delegasi dari Indonesia dan ada juga delegasi Belanda beserta BFO juga ya. Oke. Sementara Muhammad Hatta itu memimpin delegasi Indonesia. Baik, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Pada tanggal 9 Juli 2003 telah disetujui undang-undang mengenai tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR sebagai berikut, kecuali A. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, B. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, C. Memilih dan melantik anggota BPK, D. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, E. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Oke, jawabannya adalah C. Memilih dan melantik anggota BPK. Nah, A, B, D, E itu merupakan beberapa tugas dan wewenang MPR ya teman-teman. Ini saya ambil dari Doto Mulyono pada buku berjudul Kekuasaan MPR Tidak Mutlak karangan Erlangga. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nilai-nilai persatuan telah ada sejak masa kolonial.
Terjadinya perang di beberapa wilayah menunjukkan adanya sikap bela negara di dalam jiwa para penduduk di Nusantara. Salah satu tokoh utama dalam perang di tanah Borneo sebagai gerakan perjuangan terhadap penjajah Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 hingga 1905 adalah A. Sultan Tamjidillah II, B. Sultan Adam, C. Pangeran Antasari, D. Pangeran Anom, E. Sultan Muhammadillah. Oke teman-teman, ini ada perang di tanah Borneo teman-teman. Nah, tanah Borneo berarti di Kalimantan ya. Oke, jawabannya adalah Pangeran Antasari ya. Jadi pada tahun 1859 hingga 1905 itu terjadi perang Banjar ya. Nah, perang Banjar teman-teman. Oke, pada masa ini pun disebutkan dengan nasionalisme purba atau nasionalisme tua. Nah, oke ya, jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah Pangeran Antasari. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya. Oke, silakan teman-teman dipilih dulu jawabannya. Baik, jawabannya adalah C. 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir ya. Nah, ini ada di pasal 7B teman-teman. 7B ya. Jadi pasal 7B ini membahas tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Oke, coba kita bahas sedikit tentang pasal 7B ini ya. Nah teman-teman, jadi untuk pasal 7B ini tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden ya. Coba kita lihat pada ayat 1-nya. Untuk ayat 1 itu intinya DPR yang mengusulkan teman-teman. DPR mengusulkan. Kepada siapa? Kepada MPR. Namun sebelum ke MPR, terlebih dahulu DPR harus mengajukan ke MK ya teman-teman. Nah, supaya MK mengadili keputusan dari DPR tersebut ya, apakah nanti presiden dan atau wakil presiden itu terbukti bersalah apa tidak ya. Lalu untuk pasal keduanya, nah DPR ini mengusulkan itu dalam bentuk melakukan fungsinya teman-teman. Fungsi apa? Fungsi pengawasan DPR. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi DPR mengusulkan pemerintahan presiden dan atau wakil presiden itu dalam melaksanakan fungsinya atau menjalankan fungsinya sebagai fungsi pengawasan DPR ya. Itu untuk pasal ayat keduanya ya, untuk ayat kedua. Nah, lanjut untuk ayat ketiga. Ayat ketiga saya buat di sini ya. Nah, untuk pengajuan DPR ini kepada MK itu sekurang-kurangnya harus disetujui ya. Sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 teman-teman. Nah, 2/3 dari jumlah anggota DPR ya. Dan juga dalam sidang paripurna itu sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 2/3 juga. Nah, jadi ingat saja 2/3 teman-teman ya. 2/3 dari anggota DPR dan dalam sidang paripurna juga harus dihadiri oleh 2/3 ya. Jadi 2/3 anggota DPR, saya buat seperti ini saja ya. Anggota DPR lalu dihadiri 2/3 juga ya. Nah, oleh anggota DPR. Oke ya, jelas ya ini teman-teman ya, walaupun tulisannya tidak
bagus, tapi intinya teman-teman dapat ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya untuk pasal ini, pasal 7B ini. Oke, kita lanjut ke ayat keempatnya. Nah, ayat keempat itu perihal MK, teman-teman. MK ya, dalam memeriksa ini mengadili dan memutuskan harus seadil-adilnya dan paling lama 90 hari, teman-teman. Nah, MK mengadili terus memeriksa. Oh, kebalik ya, harusnya memeriksa dulu baru mengadili dan juga memutuskan. Apakah bersalah atau tidak ya, teman-teman. Dan paling lama itu 90 hari. Nah, ini dia. Oke, itu pada saat di MK ya, teman-teman. Oke, saya ganti warna dulu. MK. Nah, ini. Dia ada MK, lalu DPR. Nah, lalu untuk ayat kelimanya, ayat kelima. Nah, setelah MK mengadili apabila terbukti ya, terbukti salah, jadi DPR mengajukan ke MPR. Nah, disinilah baru DPR mengajukan ke MPR ya, teman-teman ya. Oke, jadi DPR mengajukan ke MPR setelah melakukan sidang paripurna, teman-teman ya. Oke. Lalu untuk ayat ke-6-nya, nah, untuk ayat ke-6-nya, MPR setelah dapat pengusulan dari DPR tadi ya, harus melaksanakan sidang paling lama 30 hari, teman-teman. Nah, MPR harus melaksanakan sidang paling lambat 30 hari setelah mendapati usul tersebut. Nah, gitu ya. Oke. Lalu setelah di MPR ternyata telah diputuskan ya, dari MK tadi kan telah diputuskan bahwa salah ya. Lalu DPR mengajukan ke MPR. Nah, lalu untuk ayat ke-7-nya saya buat di sini saja ya. Nah, ayat ke-7, MPR di sini harus melaksanakan rapat paripurna, teman-teman. Nah, rapat paripurna MPR. Ini tadi soal kita nomor 10 tadi ya, yang harus dihadiri oleh 3/4 hadir ya anggota. Lalu harus disetujui oleh 2/3 setuju. Nah, seperti itu, teman-teman. Setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna tersebut. Nah, jadi inilah alurnya, teman-teman ya, untuk pasal 7B ya. Ada DPR, terus MK, lalu ke MPR lagi. Nah, MPR melaksanakan sidang ya. Yang perlu teman-teman ingat itu ini. Untuk MK 90 hari ya. Untuk MPR itu 30 hari dan juga DPR ya, untuk mengusulkan ke MK itu harus disetujui oleh 2/3 anggota DPR dan dihadiri oleh 2/3. Nah, untuk MPR sendiri itu ini tahap terakhir ya, harus dihadiri oleh 3/4 dari anggota rapat ya, dan juga 2/3 yang setuju. Nah, gitu teman-teman. Oke ya, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena Kelas Dabai akan mengupload video-video seputar CPNS lainnya ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.